Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa rawatihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu syamsyahabil batil jailani wa ila ruhiyal ma'ruf bagi haji dan kerudan masyur sastra kaulun wa ila ruhiyal ma'ruf bapak ustaz dan sudah pintar makarim wa ila ruhi jami'ahul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa bener dusun Sindang Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita semuanya dapat berkumpul pada majelis yang mana semoga dongkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumayan kepada orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk kepada pasal yang ke-36 yang berjudul setelah menjalankan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. La tafraqat ta'atu li annaha barasat minka wafrah biha li annaha barasat minallahi ilaika. Jangan menyebabkan gembira kepadamu taat, lantaran taat itu keluar dari kamu, dan gembiralah dengan taat itu karena dia keluar dari Allah kepadamu. Ulah sampai hati teh gembira, bunga, manakala ketaatan itu datang dari diri. Tetapi gembiralah manakala ketaatan itu engkau sadari datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda napa boten? Beda nggih. Orang yang gembira karena
merasa dirinya bisa taat, dengan orang yang gembira dengan dia sadar bahwa taat itu karena pemberian Allah. Beda nggih? Karena apa? Kondisi yang ketika hati gembira karena dia merasa bisa taat, itu masih tanda gelapnya hati. Berarti sebenarnya dia belum sadar Allah. Beda dengan kondisi yang kedua, ketika hati itu gembira lantaran dia sadar bahwa segala bentuk ketaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah, di dalam surat Yunus ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka gembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mesti dilakukan bagi orang yang telah menjalankan suatu ketaatan? Biasanya orang yang telah menjalankan ketaatan, sholatnya rajin, puasanya rajin, zuhanya rajin, tahajudnya rajin, itu masih belum cukup manakala belum disadari bahwa ketaatan yang muncul itu tidak disadari datangnya dari Allah. Karena apa? Gembira itu ada dua macam. Satu yang dilarang, yang kedua yang diperbolehkan. Gembira yang dilarang yang pertama itu adalah gembira yang disandarkan atas kemampuan dirinya sendiri dalam menjalankan ketaatan. Ujung-ujungnya adalah riya, ujub. Bahkan saya mendengar sendiri ada sesuatu wilayah ketika dia bisa berhasil umroh, ada ucapan tidak mungkin saudaraku bisa kecuali aku. Saking apanya? Gembira yang kebablas bisa umroh, sampai-sampai ngomong ke saudaranya, tidak akan ada yang bisa kecuali saya. Moal bisa maneh mah gawe cuma embret, gawe cuma macul, moal bisa umroh. Lamun tesiga aing, nauzubillahi min itu Bu. Bahayanya seperti itu. Jika perasaan-perasaan gembira seperti itu engkau terus pupuk, maka itu akan menjadikan ibadah, meskipun ibadah jenengan sundul langit sekalipun, itu akan ditolak oleh Allah. Maka banyak sekali orang yang rugi di dalam ibadahnya, manakala di dalam hatinya masih kesusupan ujub membanggakan diri sendiri. Mas, wangel banget ya Mas ya. Wes gelem salat wis alhamdulillah. Gelem ke masjid alhamdulillah, sekarang ke masjid diomong, enggak boleh membanggakan, nggak boleh
merasa aku yang bisa. Ya memang gitu. Karena Allah itu menginginkan kemurnian ketaatan. Wa ma umiru, dan tidaklah engkau diutus illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada Allah mukhlisin, dengan kemurnian. Lahuddin, di atas agama yang lurus. Artinya Gusti Allah pengen ibadah jenengan iku betul-betul murni karena Gusti Allah. Jangan tercampur lagi. Nek dulu masih kecampur-campur, ingin dipuji orang, ingin diwahkan, ingin dianggap soleh, itu dulu. Tinggalkan semua itu. Jika dulu masih suka karena ingin pahala, karena ingin surga, takut neraka, itu dulu. Tingkatkan imanmu, ngibadahmu betul-betul tidak ada tujuan selain Gusti Allah. Jika ibadah panjenengan dulu masih karena ingin kepentingan dunia, ngibadah kalau lagi sumpek, kalau ekonominya lagi seret, kalau dagangannya lagi macet, rajin ibadah. Aku tak sholawatan 1000 kali biar rezekiku makin lancar. Puasa biar hartaku makin bertambah. Muntangan sana, muntangan sini, geruduk sana, geruduk sini. Dia lupa bahwa yang harus dia pontangin adalah Gusti Allah. Wis tak percaya. Jika ibadah jenengan itu murni, maka menjadikan tatmainul qulub, hati yang tenang. Bah sugih ora sugih, hatimu tetap tenang. Maka penting bagi kita betul-betul harus menuju tauhid. Salat yang kau sadari itu datangnya dari Gusti Allah. Engkau bisa haji, ya sadari itu semua diperjalankan Gusti Allah. Kita bisa pengajian, engkau bisa zakat, infak, sedekah, jangan ada sedikit pun pengakuan dalam diri kita bahwa kita yang melakukan. Angel mas. Mau munculnya itu karena apa? Karena di dalam setiap ibadah itu aku yang bisa. Sehingga bahayanya apa? Aku akan membanggakan diriku. Akhirnya apa? Memandang sebelah mata saudaraku yang belum bisa seperti aku. Ini bahaya. Coba ingatlah suatu peristiwa ketika Iblis itu adalah bangsa jin, yang mana bangsa jin itu adalah makhluk Allah yang ahli ibadah, alim itu ahli ilmu. Enggak ada makhluk yang lebih alim dari jin, itu enggak ada, dari iblis itu enggak ada. Sak pinter-pintere manusia, sak alim-alim manusia, jauh lebih alim duluan bangsa jin dan iblis. Ngibadahnya enggak kurang-kurang, ratusan ribu tahun sudah beribadah. Ibadah kita baru berapa tahun saja sudah menjadi kesombongan. Ingat, iblis itu masuk neraka hanya gara-gara merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum minkum. Mengapa iblis kok enggak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Karena iblis itu tidak melihat Gusti Allah, melihat Adam
makhluk. Ya ora gelem. Aku terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Kalau waktu itu iblis melihat Allahnya, meskipun secara zahir dia bersujud, tetapi hatinya tetap bersujud kepada Gusti. Itu yang dilakukan para malaikat. Maka kita dilarang oleh Allah untuk gembira di dalam taat. Justru harusnya kita itu merasa bahwa taat ini murni datangnya dari Allah dan bisa taat karena digerakkan Allah, dan taat ini ya kembalikan hanya untuk Gusti Allah. Janganlah engkau mencampurkan urusan dunia dengan urusan ibadah. Karena apa? Urusan dunia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya mau lulus ranking berapa, itu sudah diatur, Bu. Harap lulus ujian peringkat nomor berapa, sudah ditetapkan. Rezeki jenengan diterima kerja ini, dapat uang segini, jam segini, semua sudah diatur oleh Allah. Karena apa? Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka iman-iman, jika ibadah jenengan engkau campurkan dengan urusan dunia. Nek dulu jenengan, kita semua masih suka ketika sakit ingin dikit-dikit diruqyah, ingin dikit-dikit minta pertolongan orang yang pintar meruqyah semisal. Apakah itu salah? Enggak, karena makomnya makom am. Tetapi bagi kita yang sudah dipancarkan cahaya makrifat oleh Allah, maka ruqyah yang terbaik untuk diri kita adalah sadar Allah. Saya ulangi, ruqyah yang terbaik untuk diri kita, rohaniyah kita adalah selalu sadar Gusti. Sadarnya gimana? Jin, malaikat, makhluk tidak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Sing bisa apa-apa siapa? Cuman Gusti Allah. Sehingga ketika ada sakit dalam diri kita, ya langsung merapat Gusti Allah. Mohon petunjuk sama Allah. Sadari Allah. Jangan kebalik, ketika sakit muntangan makhluk, padahal jelas-jelas makhluk itu tidak bisa apa-apa. Wes. Harusnya engkau sadar yang pertama adalah sadar Allah. Ketika engkau sudah merapat kepada Allah, ya Allah, aku diberi engkau sakit, berilah aku petunjukmu ya Allah, sakit ini karena dosaku yang mana? Apakah karena sombong? Apakah karena terlalu mencintai dunia? Apakah karena terlalu amarah, dendam? Jika itu sudah engkau sadari, Allah akan memberikan petunjuknya dengan mengirimkan berupa apa? Sana minum obat ke dokter. Sana pergi ke, katakanlah kalau ada orang yang dituakan, atau mungkin ada ke warung. Jangan kebalik. Karena apa? Kebanyakan manusia kebalik, ketika sudah mentok baru protes sama Gusti Allah. Kok aku rasa sembuh-sembuh, kata Allah. Lah salah sendiri, kenapa engkau minta tolong kepada makhluk? Paham ya, Bung? Saya tidak pernah melarang jenengan ke dokter, ke bidan, ke mantri. Saya enggak melarang. Tetapi tolong sebelum ke sana temui Gusti Allah, itu maksud saya. Biar enggak apa? Biar enggak tersesat. Yang kedua adalah gembira yang dipuji atau yang diperintahkan, yaitu gembira yang disandarkan kepada Allah
karena taat yang telah dilakukan itu berkat nikmat dan anugerah daripada Allah. Jadi senangnya dalam hati dia sadar aku sholat karena disolatkan Gusti Allah. Bu, orang gampang loh Bu sadar di sini loh. Beneran. Kebanyakan manusia sudah diberitahu, tetapi dirinya selalu mengimani aku sholat ya karena aku zakat ya karena aku. Sulit untuk hati itu menerima iman bahwa semua itu datangnya dari Gusti Allah. Itu tanda hati yang masih tertutup. Cara bukanya gimana? Cara bukanya adalah dengan terus mencari ilmu. Tolabul ilmi. Wong ilmu ki sudah nggak mau nyari, gimana mau kebuka hatinya? Ya wis tinggal nunggu rahmate Gusti Allah. Nek dibuka duluan dibukanya atau duluan ajalnya? Tinggal duluan mana? Allah memberikan bukanya hati yang sadar atau duluan ajalnya? Jika duluan ajalnya berarti tidak terselamatkan. Kok detik-detik terakhir pada saat sakit Allah memberikan sadar, bener semua ini Allah. Aku la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul semua ini datangnya dari Engkau Gusti. Aku pasrahkan, datangnya dari Engkau, kembalikan kepada Engkau. Enggak mudah sadar ke sini Bu nggih? Tidak mudah. Butuh ridhonya Allah. Allah memutuskan orang yang berjalan menuju kepadanya dan orang yang telah sampai kepadanya dari melihat amal-amal mereka dan menyaksikan tingkah laku hati mereka. Adapun orang yang berjalan menuju kepadanya karena sesungguhnya mereka belum meyakinkan kebenaran bersama-sama dengan Allah di dalam amal-amal itu, sedang orang-orang yang telah sampai kepada Allah karena sesungguhnya Allah telah menyamarkan mereka dari amal-amalnya sebab telah sibuk melihatnya. Orang yang makrifat itu tidak sibuk melihat amalnya, tetapi selalu sibuk melihat Gusti Allah. Arab Gusti Allah memberikan amal yang baik, ya tetap Allah. Amal yang sedikit juga tetap Gusti Allah. Yang selanjutnya, pada kesempatan di bulan Muharram ini ada suatu peristiwa di tanggal 10 Muharram yang bisa kita jadikan ambil pelajaran. Yang pertama adalah dipertemukannya kembali Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang kedua, diselamatkannya Nabi Nuh dari kapal. Itu semua menjadikan peristiwa besar yang dapat kita ambil hikmahnya, tapi itu kita bahas di lain kesempatan. Pada kesempatan sore ini kita masih fokus kepada pasal yang 38, 36 tadi, yang intinya Ibu, ayo kalau diberikan taat oleh Allah, janganlah merasa gembira jika datangnya dari diri sendiri, tetapi datangnya dari Gusti Allah. Mengapa orang-orang kok merasa bahagia? Karena dia menyandarkan dari dirinya. Tetapi jika dia menyandarkan Allah, hatinya ya biasa saja. Diberikan taat ya biasa saja, diberikan maksiat dirinya tetap melihat Allahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita tidak bisa panjang lebar karena ini baru mengawali lagi setelah libur 2 minggu ya. 2 minggu atau berapa kita libur ini? Iya, 2 minggu. Terus nanti ya kita Jumat depannya lagi.
Ini tadi karena hari pertama ya, dan ternyata saya lupa makan siang. Ini jadi agak lemes ya. Saya lupa tadi nggak makan siang loh. Habis pulang kerja, nyampe rumah, main sama anak, minum, terus ketiduran, bangun-bangun setengah 4, terus langsung sholat, mandi, sholat, terus kesini buru-buru. Biasanya kan tak sempetin makan. Ini lemes ya. Oh berarti pengajiannya nggak usah lama-lama. Yang penting singkat, padat, jelas, praktek ya. Praktek ya. Masih leheng di sini sudah nyampe pasal 36. Di Sadahayu itu tadi malam baru nyampe pasal 8. Ya. Jauh ya. Karena apa? Ya karena di sana itu baru mulai lebaran kemarin. Lebaran Idul Fitri. Ya. Kalau di sini sudah lama mulainya ya. Oke, ibu-ibu, jika memang ilmu ini bermanfaat, tolong diamalkan dengan serius. Jika membawa hati yang lebih tenang, maka giatlah terus untuk menuntut ilmu. Jangan merasa cukup kapanpun, karena jika kita merasa cukup, maka cahaya itu akan diredupkan oleh Allah. Terus jika mungkin kemarin jika Bu Kadus pengen ngadain di sebelah sana, ya saya sudah nanya ke istri, ya boleh asalkan sana sudah siap ya. Kalau sana sudah siap, mungkin ada jadwal di setiap hari Rebo sore ya. Jadi sana Rebo sore, sini Jumat sore. Itu. Tapi itu ya, itu tergantung sana nek wis siap ya. Saya nanti tinggal di WA aja. Iya, saya sudah nanya istri, ya diperbolehkan hari Rebo sore ya. Dan malam malah kepenak. Kalau malam jam berapa? Kalau malam saya sarankan habis maghrib aja sampai isya, nggak perlu lama-lama ya. Tapi di sini tetap hari Jumat ya Mas. Kalau sini Jumat sore ya. Ya nanti musyawarah lagi. Ya, itu saya pasrahkan ke sana. Yang jelas saya punya waktu Rebo malam atau Rebo sore. Ya. Malam Kamis atau Rebo sore. Ya. Kalau malam mungkin enaknya habis maghrib sampai isya cukup, nggak usah lama-lama. Ya. Ya, okay. Wes itu nanti kalau Bu Dayat mau menyampaikan, sampaikan aja. Rebo sore atau malam Kamis. Kalau malam Kamis paling ya kalau habis maghrib habis isya gitu. Kalau malam berarti mungkin bapak-bapaknya ya berarti bisa ikut kalau yang berkenan. Kalau malam, kalau sore kan bapak-bapaknya kan baru pulang kerja, capek gitu ya. Kok nanti dari sini ibu-ibu pengen tetap ikut di sana, ya monggo silahkan. Itu ya Bu nggih. Mohon maaf saya nggak bisa lama. Saya ternyata lupa makan. Saya itu orangnya gemuk, jadi kalau perutnya ini kosong dikit tuh lemes ya, suren. Kalau orang Sundanya itu suren, karena saya udah terlanjur gemuk ya. Kalau yang kurus-kurus kayak siapa yang kurus ini? Yang kurus siapa? Indeng-indeng itu semisal Bu siapa? Hah? Makmur. Oh enggak ada yang kurus kayak ini. Subur semua ya. Kalau yang kayak saya ini kalau telat makan aja tuh lemes ya. Sama ya. Nggih pun Bu ya. Berarti memang nggak usah lama-lama. Nanti kalau Jumat depan insyaallah ya mulai gas lagi ya, kayak namanya orang baru berhenti mulai itu ya nggak bisa kenceng ya. Ya pelan lagi. Makanya saya sebenarnya malas meliburkan itu, jadinya nanti pelan lagi gitu loh. Biasanya gitu. Tapi ya karena kemarin kondisi, mohon maaf karena memang ada kesibukan, terus kemudian ada libur apa kemarin itu, yang memang harus seperti ini. Itu nggih Bu, saya simpulkan, tolong bagi kita semuanya jika engkau diberikan taat,
itu tetap sawangan Gusti Allah. Jangan terlalu gembira sehingga menjadikan riak, menjadikan sombong, apalagi menjelekkan orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih soleh. Itu bahaya sekali. Yang benar bagaimana? Sadari datangnya taat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Mangga ibu-ibu saya pengumuman.